الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار أحمده على فضله الغزار وأشكره على نعامه المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأخيار اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى ما تعاقب الليل والنهار فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم تتقون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Salah satu buktinya bahwa kita dapat hadir di majelis Jumat ini, di tempat yang berkah ini, dalam rangka melaksanakan rangkaian salat Jumat yang mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara salah satu kebaikan, tanda dari seseorang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah mudahkan bagi orang tersebut untuk menuju kebaikan. Faman yuridillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'adu ila as-sama'. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah mudahkan hatinya untuk melakukan amal tersebut. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah, tauladan sepanjang masa, qudwah bagi umat manusia, dan petunjuk bagi siapapun yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa muraqabatullah, bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa ma'iyatullah, selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi yang sulit seperti ini, di tengah masa pandemi seperti ini, kita memang dituntut untuk senantiasa menjaga jarak di antara kita. Tapi jangan pula kita lupakan agar kita selalu menjaga jarak dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini memang kita dituntut untuk menutupi wajah kita dengan masker. Tetapi jangan pula kita lupa untuk menutupi dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita memang dituntut untuk mencuci tangan. Namun jangan pula kita lupa untuk mencuci dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, di bulan yang Agustus ini, ada dua momentum besar yang kita dapatkan. Yang pertama, bangsa kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan yang hampir mencapai 75 tahun. Dan yang kedua, insyaallah kalau kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai pada tahun 1442 Hijriah. Itu artinya kedua momentum besar ini kalau tidak kita
maknai secara tepat, maka khawatir kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sungguh manusia dalam kerugian dan kehampaan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu ayat surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Yang artinya, janganlah engkau merasa lemah dan jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Sesungguhnya engkau adalah yang tinggi derajatnya jikalau kalian beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sababul wurud, sababun nuzul dari ayat ini, maka kita akan dapatkan bahwa ayat ini turun ketika kaum muslimin dalam keadaan kena musibah, yaitu kalah di perang Uhud yang tadinya sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tepatnya kalau kita sekarang dalam keadaan susah seperti ini, ekonomi sedang buruk-buruknya, tidak hanya ekonomi negara maupun dari individu ke individu sangat memprihatinkan. Begitu banyak orang-orang yang di PHK, yang tadinya dapat maisha atau pemasukan, sekarang ini sungguh sangat sulit. Maka kita belajar dari momentum kebangkitan, momentum perubahan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa yang diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 poin yang dapat kita ambil pada ayat yang tadi kami bacakan? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama adalah Allah pesankan kepada kita, wala tahinu. Janganlah engkau merasa lemah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tabrani disebutkan, a'jazun nas man a'jaza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila minas salam. Orang yang paling lemah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang paling pelit di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang enggan mengucapkan salam. Dari hadis inilah kita dapat mengambil pelajaran bahwa untuk menjadi kuat, untuk menjadi mukmin yang qawi, yang disebutkan juga dalam hadis yang lain, ahabbu ilallahil al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin al-dhaif. Ada kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa ini selama dia tidak berkaitan tentang maksiat dan tidak berkaitan tentang memutus silaturahim, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min muslim yad'u Allahu bi da'watin illa a'tahu iyyah. Ma min fi qati'atir ma min ismin aw fi qati'atir rahim, yang artinya setiap seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama doanya itu bukan maksiat kepada Allah dan bukan dosa dan memutus tali silaturahim, niscaya Allah akan kabulkan doa tersebut. Di tengah pandemi ini, marilah kita bersama-sama saling mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Allah sembuhkan mereka. Bagi yang saat ini dalam keadaan kesusahan, Allah mudahkan urusannya. Yang saat ini dalam keadaan susah dalam rezekinya, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua adalah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, wala tahzanu. Janganlah engkau bersedih. Para ulama tafsir mengatakan kita boleh bersedih, tetapi yang tidak boleh adalah berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa demikian? Karena seorang muslim hendaknya optimis, sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tai'asu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama
seorang sahabat Ikrimah rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu ahadin illa wa huwa yahzan wa yafrah, walakin ij'alu al-farha syukran was-sabra sabran. Yang artinya, setiap orang pasti merasakan sedih dan pasti merasa gembira, tapi jadikanlah kesedihan itu menjadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah kesedihan itu menjadi buah kesabaran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa kita yang tidak sedih? Tetapi di kondisi seperti ini kita mesti bangkit dari kesedihan-kesedihan kita, berikhtiar, berusaha mencari yang terbaik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan. Jangan pernah mengeluh untuk sesuatu yang kita belum berusaha. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan memberikan kemudahan baginya. Dan terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, derajat kita akan mulia di sisi Allah jikalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan adalah energi yang membuat orang bisa berubah. Hidayah yang ada di dalam dada-dada kita inilah yang akan mengubah seseorang yang tadi menjadi pendosa menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sering bermaksiat sekarang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna hijrah, jikalau kita hanya melaksanakannya secara seremonial semata, maka makna hijrah telah hilang dalam kehidupan kita. Paling tidak kita memperbaiki diri kita, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari yang paling mudah, dari yang paling kecil, dan mulailah sekarang juga. Mulailah kita untuk mencari yang halal, untuk mencari sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita setiap amal dan juga usaha-usaha yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.